Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita masih akan melanjutkan pembahasan latihan soal rumus jumlah dan selisih sinus yang kita ambil dari latihan kompetensi siswa 2 halaman 69 dari bukunya Bapak Sukino, Matematika Peminatan kelas 11. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 8 contoh soal dan kali ini kita melanjutkan di soal nomor 9. Nilai dari sin 75 derajat adalah sin 75 kita ubah menjadi bentuk penjumlahan yaitu sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Kita uraikan ke dalam rumus, berarti rumus yang pertama yang kita gunakan menjadi sin 45 dikali dengan cos 30 ditambah cos 45 dikali sin 30 derajat. Sama dengan sin 45 setengah akar 2 kali cos 30 setengah akar 3 tambah cos 45 setengah akar 2 kali sin 30 setengah. Sama dengan setengah kali setengah seperempat akar 2 kali akar 3 akar 6 tambah setengah kali setengah seperempat ini akar 2. Tinggal kita pecah akar 6-nya menjadi bentuk perkalian akar 2 kali akar 3. Karena di sini juga ada akar 2. Maka ini menjadi seperempat akar 2 kali akar 3 tambah seperempat akar 2. Seperempat akar 2 kita faktorkan keluar menjadi seperempat akar 2. Dalam kurung ini tinggal akar 3 plus di sini tinggal 1. Karena di jawabannya belum ada, berarti ini kita kalikan saja dengan akar 2 dibagi dengan akar 2. Hasilnya sama dengan akar 2 kali akar 2 itu 2. 2 nanti dibagi dengan 4 itu kan setengah, maka 1/2. Di atasnya ini tetap akar 3 tambah 1. Ini masih ada akar 2 di bawah. Akar 2 atau ini sama halnya dengan akar 3 tambah 1/2 akar 2. Jawabannya adalah C. Lanjutkan soal nomor 10. Sin X tambah Y kali sin X min Y sama dengan, kita uraikan menjadi sama dengan sin X tambah Y menjadi sin X kali cos Y ditambah cos X kali sin Y. Berarti nanti dikali dengan sin X min Y menjadi sin X kali cos Y dikurang cos X kali sin Y. Tinggal kita kalikan, inilah bentuk dari A plus B dikali dengan A min B. Kalau ada bentuk A plus B dikali A min B menjadi bentuk A kuadrat min B kuadrat. Ini sama dengan tadi A plus B dikali dengan A min B. Sehingga bentuk di atas menjadi A-nya itu sin X kali cos Y, berarti sin X kali cos Y. Ini dikuadratkan. Dikuadratkan masing-masing sinnya dikuadratkan. Dikurang B kuadrat. B-nya itu cos X kali sin Y. Itu menjadi cos X kali sin Y dikuadratkan. Ini kuadrat, ini juga kuadrat. Sama dengan jawabannya itu ada dua kemungkinan. Pertama, kita bisa merubah sin X kuadrat atau kita bisa juga merubah cos Y kuadrat. Kita akan mencoba dengan merubah sin kuadrat X-nya terlebih dahulu. Kita ingat identitas trigonometri yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi kalau kita misalkan ini ditanyakan sin kuadrat X, berarti sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X. Kita ubah sin kuadrat X menjadi 1 min cos kuadrat X.
Ini menjadi 1 min cos kuadrat X dikali cos kuadrat Y dikurang. Ini cos yang ini tetap. Cos kuadrat X sin kuadrat Y juga kita ubah menjadi bentuk 1 min cos kuadrat Y. Sama dengan tinggal dikalikan 1 kali cos kuadrat Y, yaitu cos kuadrat Y. Min cos kuadrat X dikalikan cos kuadrat Y, berarti min cos kuadrat X dikali cos kuadrat Y. Sekarang ini kita kalikan kali 1, yaitu min cos kuadrat X. Negatif kali negatif itu positif. Cos kuadrat X dikalikan cos kuadrat Y. Hasilnya sama dengan ini habis. Tinggal cos kuadrat Y dikurang cos kuadrat X. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 11. Sin pi per 4 tambah theta dikurang sin pi per 4 dikurang theta sama dengan. Kita ubah dulu bentuk dari pi per 4. Pi itu adalah 180, berarti dibagi 4 sama dengan 45. Berarti sama halnya dengan sin 45 derajat ditambah theta dikurang sin. Ini juga 45 derajat. Hasil dari pembagian 180 dibagi dengan 4. Lalu kita operasikan ke dalam rumus menjadi sin 45 kali cos theta ditambah cos 45 dikali sin theta dikurang dengan sin 45. Ini kita kurung. Di sin 45 derajat dikali cos theta dikurang cos 45 derajat kali sin theta. Sama dengan, ini kan habis sin 45 cos theta dikurangi dengan sin 45 cos theta. Itu habis, tinggal cos 45 kali sin theta. Ini cos 45 kali sin theta, itu sama dengan, nanti dikurang lagi berarti menjadi plus ya, menjadi cos 45. Cos 45 sama dengan setengah akar 2 kali sin theta. Tadi min kali min itu sama dengan plus cos 45 setengah akar 2 kali sin theta. Dijumlahkan setengah akar 2 sin theta tambah setengah akar 2 sin theta. Kita jumlah 1 ditambah 1, itu kan 2. 2 dibagi dengan 2 sama dengan 1. Berarti 1 akar 2. Ya, akar 2. Akar 2 sin theta. Jawabannya adalah D. Nomor 12. Jika alfa tambah beta sama dengan 30 dan sin alfa kali cos beta sama dengan 1/3, maka cos alfa kali sin beta sama dengan. Kita mulai dari yang diketahui bahwa alfa tambah betanya itu sama dengan 30 derajat. Tinggal kita tambahkan nilai dari sinnya. Maka menjadi sin alfa plus beta itu sama dengan sin 30 derajat. Kita uraikan ke dalam rumus sehingga menjadi sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta sama dengan 1/2. Sin alfa kali cos beta 1/3 dari soal. Tambah cos alfa kali sin beta sama dengan setengah. Yang ditanyakannya itu adalah cos alfa kali sin beta. Maka sama dengan 1/2 dikurang 1/3. Tinggal disamakan penyebut per 6. Ini 3 min 2. Sama dengan 1/6. Jawabannya adalah A. Nomor 13.
Jika sin A sama dengan 3/5 dan kotan B sama dengan 24/7, maka sin A min B sama dengan. Kita uraikan dulu sin A min B menjadi sama dengan sin A kali cos B dikurang cos A kali sin B. Sin A sudah ada, yaitu sama dengan 3/5. Cos B belum ada, cos A dan sin B pun belum ada. Kita cari dari segitiga bantu. Kita gunakan dua segitiga bantu yang siku-siku. Untuk sudut A terlebih dahulu. Di sini sin A 3/5. Sin itu depan dibagi miring. Depannya 3, miringnya 5. Sisi dekatnya itu X. Maka nilai dari X sama dengan gunakan teorema Pythagoras. Berarti 5 dikuadratkan. Dikurang 3 dikuadratkan. Sama dengan akar 25 dikurang 9. Sama dengan akar 16. Sama dengan 4. Kemudian segitiga yang kedua. Untuk sudut B. Kotan B sama dengan 24/7. Kotan itu berarti kan kebalikan dari tangan. Kalau tangan itu depan dibagi samping, berarti di sini kotangan itu samping dibagi depan. Sampingnya 24, depannya adalah 7. Kita cari sisi miringnya, yaitu R sama dengan akar dari 24 kuadrat tambah 7 kuadrat. Sama dengan akar 576 ditambah 49 sama dengan akar 625 sama dengan 25. Cos B, lihat dari sudut B. Cos itu perbandingan sisi samping dibagi sisi miring. Sampingnya 24, miringnya adalah R, yaitu 25. Dikurang cos A. Cos A berarti X per 5. X-nya itu adalah 4/5 kali sin B. Lihat sudut B, sin itu depan dibagi miring. Depannya 7, miringnya R, yaitu 25. Di sini tidak dijelaskan bahwa A dan B itu di kuadran berapa ataupun sudut lancip maupun sudut tumpul. Jadi kita berasumsi bahwa A dan B itu berada di kuadran 1 sehingga bernilai positif semua. Kemudian tinggal dikalikan 3 kali 24. 72 dibagi 5 kali 25, 125 dikurang 28 dibagi 125. Sama dengan 44/125. Jawabannya adalah E. Soal nomor 14. Untuk A tumpul dan B lancip diketahui cos A sama dengan min 12/13 dan tan B sama dengan 8/15. Maka sin A plus B sama dengan. Kita analisis dulu tumpul dan lancip. A itu tumpul, ternyata cos A sama dengan negatif. Kalau A itu tumpul dan nilai dari cos negatif, maka dapat dipastikan bahwa sudut A ini berada di kuadran 3. Berarti A ini di kuadran 3. Kenapa di kuadran 3? Karena nilai dari cos di kuadran 3 itu bernilai negatif. Ini buktinya negatif. Kemudian B lancip. Lancip itu artinya B berada di kuadran 1. Tangan B menjadi positif. Karena B tangan itu di kuadran 1 bernilai positif. Setelah kita menganalisis kuadran, langsung kita masuk ke soal sin A tambah B. Kita uraikan menjadi sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Sama dengan sin A belum ada, cos B juga belum ada, cos A-nya adalah min 12/13. Lalu sin B juga belum ada. Kita cari menggunakan segitiga bantu. Sudut A. Cos A 12/13 samping dibagi miring. Maka nilai dari sisi depan Y sama dengan akar dari 13 kuadrat min 12 kuadrat.
sama dengan akar 169 min 144 sama dengan akar dari 9 kurangi 4, 5, 25 sama dengan 5. Kemudian segitiga yang kedua untuk sudut B. Tangan B 8/15, maka 8 depan, 15 itu samping. Cari sisi miring. R sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan akar 225 ditambah 64 sama dengan akar 289 sama dengan 17. Sin A, lihat pada sudut A. Sin depan miring, depannya itu Y, miringnya 13. Berarti 5/13 kali cos B. Kita analisis dulu kuadrannya sin A. A itu kan di kuadran 3. Sin di kuadran 3 bernilai negatif. Maka negatif min 5/13. Kali cos B. Cos miring, samping, miring. Sampingnya 15. Miringnya itu R, yaitu 17. Cos B. B itu kan di kuadran 1. Cos di kuadran 1 bernilai positif. Ini positif. Kali sin B. 8/R. Maka 8/17. B di kuadran 1 bernilai positif juga. Jadi yang negatif hanya nilai dari sin A dan cos A. Kita kalikan negatif 5 kali 15. Negatif 75/13 kali 17, 221. Ditambah negatif, berarti kan nanti positif kali negatif menjadi negatif. Berarti ini langsung min 12 kali 8, 96 dibagi 13 kali 17, 221. Min 75 min 96. Min 171/221. Jawabannya adalah D. Masuk dari soal yang terakhir. Dalam segitiga ABC diketahui sin A sama dengan 3/5 dan kotan B sama dengan 4/3. Nilai sin C adalah. Kata kuncinya yaitu segitiga ABC. Maka sudut A ditambah B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Jadi jumlah ketiga sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Di sini ditanyakan sin C, maka C ini kita pisahkan dari A dan B. Nilai dari A plus B ini sama dengan 180 derajat dikurang C. Tinggal kita tambahkan sinusnya dari ruas kiri dan ruas kanan menjadi sin A plus B sama dengan sin 180 derajat min C. Sin A plus B kita uraikan ke dalam rumus menjadi bentuk sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B sama dengan sin 180 min C. Ini merupakan di kuadran 2. Sin di kuadran 2 bernilai positif, maka menjadi positif sin C. Sin A sudah ada 3/5. Kali cos B belum ada, cos A dan sin B pun belum ada. Kita cari lagi dengan menggunakan segitiga bantu. Untuk sudut A, sin A 3/5. 3 itu depan, 5 itu miring. Dipastikan di sini kalau menggunakan Pythagoras adalah 4. Kemudian sudut B. Kotan B sama dengan 4/3. Kotan itu kebalikan dari tangan berarti sama dengan samping dibagi depan. Sampingnya itu 4, depannya adalah 3. Maka 4 di sini depan 3. Miringnya dipastikan 5 juga kalau menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumus.
cos B. Cos B itu 4/5. Ditambah cos A. 4/5 juga. Kali sin B. 3/5. Sama dengan sin C. Dikalikan ini 12/25 ditambah 12/25. 12 tambah 12, 24/25. Jadi inilah nilai dari sin C. Jawabannya adalah D. Demikianlah pembahasan kita mengenai latihan kompetensi siswa yang kedua untuk rumus, jumlah, dan selisih sinus. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.